Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah menyatakan kasih setia, pemeliharaan, dan juga penyertaan kepada setiap umat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah teladan Kristus dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 23 sampai ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saat menjadi manusia, Tuhan Yesus sangat menderita. Ia dihina, direndahkan, dicaci maki, tetapi ia memberikan teladan yang baik kepada kita umatnya. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus tidak membalas orang yang menghina, orang yang mencaci maki, orang yang melecehkannya, yang menghujatnya, yang merendahkannya. Tuhan tidak membalas sama sekali. Begitu banyak orang-orang yang berbuat jahat, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang banyak yang dihasut oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan sekalipun mereka tahu hukum Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Kemudian yang kedua, ia juga tidak mengancam. Ia tidak menaruh dendam, tidak menunggu waktu untuk membalas, tidak mengatakan kata-kata ancaman. Tetapi Tuhan Yesus sabar menghadapi penderitaan, karena ia tahu bahwa yang ia lakukan itu untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah, mengasihi manusia, mengampuni dosa-dosa manusia. Sekalipun penderitaannya itu sangat berat, bahkan ketika di Getsemani seolah-olah dia tidak sanggup, tetapi ia tetap melakukannya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni. Ia menyerahkan kepada Allah Bapa, dalam artian ia mengampuni orang-orang yang bersalah, yang telah menganiaya dia, yang telah membuat dia menderita. Ia mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ketika ia di atas kayu salib, ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah sikap yang Tuhan lakukan, yang harus kita teladani. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berusaha tetap melakukan kebaikan sekalipun itu tidak mudah. Rendahkanlah hati dan jangan mengancam balik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi yang ketiga, ampunilah dan maafkanlah orang lain, seperti halnya Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu kita. Ketika kita datang bertobat minta ampun, Tuhan mengampuni dan melupakan segala dosa kesalahan kita. Ketika Tuhan Yesus menderita, dianiaya, dan bahkan dibunuh serta mati di atas salib, ia tidak membalas, tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Bapa, dan ia mengampuni setiap orang yang berdosa. Bapa, menghadapi begitu banyak persoalan, pergumulan, kadang kami dibenci orang, difitnah, dituduh melakukan hal-hal yang tidak kami lakukan. Itu sungguh menyakitkan. Tetapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ia tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Ia juga tidak mengancam dengan kata-kata hinaan, dengan menunggu waktu, dengan dendam. Tetapi Tuhan Yesus sabar menghadapi penderitaan, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang bersalah. Ia menyerahkannya kepada Bapa, berdoa, mengampuni, dan mengasihi. Itu teladan yang luar biasa. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami secara manusia, tentu kami tidak sanggup. Ketika kami diperlakukan tidak menyenangkan secara manusia, rasanya ingin membalas, rasanya ingin kembali melakukan kejahatan. Tetapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan,
mampukanlah kami untuk berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak berbuat baik kepada kami. Orang-orang yang merencanakan kejahatan, orang-orang yang menfitnah. Kami mau belajar meneladani Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau menyatakan keadilan-Mu. Engkau akan membela kami, menguatkan kami, dan menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah berkorban untuk kami. Mati di atas kayu salib. Ia menderita, ia difitnah, ia dianiaya, ia mati. Tetapi ia tetap taat kepada kehendak Bapanya karena ia sangat mengasihi kami, umat manusia. Terpujilah namamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.